insight for your daily life to the recommendations for your style. This is Daily Lifestyle. Viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama saya Alia, dan seperti biasa kami akan memberikan informasi seputar daily lifestyle yang tentunya selalu fresh dan up to date sehingga viewers bisa terapkan di rumah masing-masing. Oke viewers, bicara soal kesehatan ya yang lagi marak dibicarakan sama orang-orang, ada di info kesehatan untuk viewers tentang perkembangan vaksin COVID-19. Wah, aku tuh selalu setiap hari ngecek berita buat tahu ini tuh sampai gimana ya, kapan ya aku divaksin gitu. Pasti kan penasaran kan kalau penyebaran vaksin ini seperti apa untuk masyarakat Indonesia. Duh semoga ya, udah gak sabar banget kita nih. Langsung aja kita cek videonya seperti ini. Viewers, dunia telah berada dalam masa pandemi COVID-19. Angka penularan pun terus mengalami peningkatan. Di bulan November, angka akumulasi positif corona di Indonesia menembus 500.000 orang. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tercatat hingga awal Desember, jumlah kasus positif Indonesia terus meningkat, diantaranya sembuh 85% dan meninggal 3,5%. Dari catatan akumulasi itu dikurangi angka sembuh dan meninggal, maka kasus aktif COVID-19 di Indonesia adalah 12,8%. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat 5 provinsi yang mencatatkan kasus sembuh tertinggi, di antaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan menurut data pemerintah, angka kematian tertinggi juga terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Kendati mengklaim angka terus membaik, namun kurva kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus menaik. Menanggapi hal tersebut, Dr. Daniel Linata yang mengirimkan video wawancara pada tim Lifestyle dan Fashion Channels menjelaskan penyebabnya. Kendala besar yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan menangani pandemi COVID-19 adalah perilaku masyarakat Indonesia secara umum. Menurutnya, selain harus berhadapan dengan masyarakat yang kebal COVID-19, masyarakat juga tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, padahal pengetahuannya soal tertular COVID-19 cukup tinggi. Oleh karena itu, sekali lagi diingatkan, yaitu untuk kita semua dapat kompak. Kalau kita semua sehat sekaligus, maka virusnya kan tidak ada. Berarti tidak bisa lagi tuh terinfeksi COVID-19. Tetapi kalau misalnya ada yang waspada, ada yang disiplin, tetapi di sisi lain ada yang tidak disiplin, ya, maka nanti seperti pingpong saja begitu ya. Yang satu di sini sehat, yang di sini sakit. Indonesia memang kompleks, namun ilmu wabah itu di mana saja sama. Fenomenanya juga sama. Cina sejak awal melandaikan kurva dengan lockdown total dibarengi dengan testing tracing yang masih banget. Sehingga pada waktu kurang 2 minggu sejak pelaksanaan lockdown strategi mereka sudah mencapai puncak. Sedangkan di Indonesia saat ini kapasitas pemeriksaan yang masih di bawah 50.000 per hari. Padahal seharusnya Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebanyak 150.000 per hari. Kalau kita berkaca pada negara-negara lain, sudah mulai itu mereka melakukan aktivitas seperti biasa di dalam negaranya. Sudah tidak ada lagi pembatasan, tidak lagi menggunakan masker. Karena mereka kompak, jadi cepat mereka pulihnya. Karena virusnya sudah 0 di sana. Tetapi kalau kita ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin, maka virusnya ini pingpong saja seperti itu. Akhirnya tidak selesai-selesai. Karena itu kita harus disiplin, kita harus kompak menjalankan protokol kesehatan ini agar negara kita cepat pulih, kita dapat cepat melakukan aktivitas kehidupan kita secara normal kembali. Desember lalu Indonesia menerima 1,2 juta vaksin corona yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Adalah Presiden Joko Widodo yang memberi keterangan dalam press conference-nya dalam live streaming di akun YouTube Sekretariat Presiden mengatakan, selain 1,2 juta vaksin di bulan Desember, juga akan kedatangan 16 juta vaksin lagi.
Selain vaksin dalam bentuk jadi, di bulan Desember juga tiba 15 juta dosis vaksin. Dan di bulan ini, Januari, sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Kami dari tenaga kesehatan menyambut baik ya. Dan saat ini kita juga tahu sedang masih dalam proses yaitu uji klinis fase 3 oleh BPOM ya. Nah, kita masih menunggu pernyataan resmi dari BPOM mengenai keamanannya, mengenai efektivitasnya, mengenai efisiensinya, apakah ini betul-betul aman ya. Jadi memang dalam kondisi yang darurat pandemi COVID-19 ini, tentunya vaksin ini betul-betul kita harapkan dapat segera dibagikan kepada kita. Namun tetap prinsipnya adalah safety first. Keamanan kita yang utama. Lewat Kementerian Kesehatan, pemerintah telah menetapkan 6 vaksin virus corona COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Nantinya sejumlah vaksin COVID-19 ini baru bisa digunakan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selain itu, Menkes juga dapat mengubah daftar jenis vaksin corona yang akan digunakan di Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi. Dan saya pikir rasanya bijak jika kita memberikan suatu kepercayaan lah seperti itu. Kita memberikan suatu kesempatan lah bagi putra-putri terbaik Indonesia yang ada di Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan tugasnya. Mengutip laman Nature, 1 Desember 2020 lalu hingga pertengahan 2021, diperkirakan 250 juta orang telah terinfeksi di seluruh dunia dan 1,75 juta orang lainnya meninggal akibat virus corona COVID-19. Di seluruh dunia, ahli epidemiologi sedang menyusun proyeksi jangka pendek dan jangka panjang sebagai cara mempersiapkan dan berpotensi mengurangi penyebaran dan dampak SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID. Dikutip dari Detik Health, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, memperkirakan puncak kasus virus corona di Indonesia baru mencapai puncak pertengahan tahun 2021. Tingkat penularan corona diprediksi mulai melandai akhir 2021 hingga awal 2022. Oleh sebab itulah, Dr. Daniel tetap menganjurkan untuk tetap waspada demi terhindar dari virus corona. Menerapkan protokol kesehatan. Ya, nah ini yang merupakan ujung tombak utama. Masyarakat sebetulnya ada di garda terdepan untuk memerangi virus COVID-19 ini. Tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi justru sebenarnya yang di terdepan adalah masyarakat itu sendiri. Ya, jika kita waspada melakukan protokol kesehatan, maka kita harapkan kita bisa memerangi dan menyudahi pandemi COVID-19 ini. Oke viewers, itu tadi informasi terbaru seputar penyebaran vaksin dari COVID-19. But anyway viewers, aku tuh tahu kita semua nggak sabar banget keluar rumah tanpa masker, foto OTD tanpa masker lagi ya kan. Balik seperti zaman dulu sebelum ada pandemi. Nah, tapi itu jangan terburu-buru. Sebenarnya yang namanya dampak ini tuh dan paparannya itu di mana-mana loh. Aku ada informasi nih, kalau ternyata selebriti itu juga ada yang terpapar dengan COVID-19. Nah, selebriti tanah air yang pernah terpapar itu siapa aja? Mau kepo kan? Langsung kita lihat videonya berikut ini. Virus corona begitu gencar menyerang berbagai elemen masyarakat tanpa memandang status sosial, berperilaku adil, tidak memilih sasaran, dan tidak mempertimbangkan status sosial. COVID-19 dapat mengancam kehidupan orang miskin dan orang kaya, rakyat biasa maupun penguasa. Tak terkecuali selebriti tanah air kita. Banyak dari mereka yang berjuang dan sembuh dari virus tersebut. Siapa sajakah selebriti kita yang pernah terinfeksi COVID-19? Detri Warmanto adalah artis pertama yang positif terkena COVID-19 di Indonesia.
D3 mengumumkan dirinya terinfeksi virus corona lewat laman Instagram pribadinya. Ia termasuk dalam kategori OTG atau orang tanpa gejala karena tidak mengalami gejala apapun seperti demam, flu, dan batuk. Oleh sebab itulah ia hanya melakukan isolasi mandiri menjalani karantina selama 14 hari di kamarnya tanpa berinteraksi dengan orang lain. Sejumlah selebriti Indonesia lain yang sempat terpapar virus corona dan berhasil sembuh, diantaranya ada pedangdut senior Elvi Sukaesih. Ia dikabarkan telah sembuh setelah dirawat selama 19 hari di rumah sakit. Berikutnya ada Andrea Dian yang juga menjadi salah satu selebriti terinfeksi COVID-19. Komedian Nunung juga pernah dinyatakan positif corona pada September lalu. Pemilik nama lengkap Triretno Prayudati ini memiliki gejala seluruh tubuhnya dirasakan sakit saat dibawa ke rumah sakit. Pengakuan mengejutkan juga datang dari presenter Melanie Ricardo. Dalam unggahan di channel YouTube pribadinya, Melanie mengaku alami nyeri sendi pada tubuhnya, menggigil namun tidak panas. Selain itu ia merasakan mual, ia mengira asam lambung lantaran dirinya tengah menjalani diet vegetarian. Akhirnya ia melakukan tes swab dan hasilnya positif COVID-19. Ia sempat stres memikirkan kenapa dirinya bisa terinfeksi. Selama 1 bulan Melanie menjalani pemulihan dan vakum dari dunia hiburan. Dua selebriti tanah air kembali terinfeksi virus COVID-19 adalah aktris cantik Pevita Pierce. Wanita berusia 28 tahun ini mengumumkan dirinya positif COVID-19 melalui media sosial Instagramnya Desember lalu. Pevita mengaku terkejut saat dirinya terpapar virus corona. Pasalnya selama ini adik Kenan Pierce ini sangat patuh terhadap protokol kesehatan. Pevita juga menjalani pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat, minum vitamin, dan rutin berolahraga. Selain Pevita Pierce, ada pasangan suami istri yang dikenal dengan pola hidup sehat, yakni Nirina Zubir dan Ernest Coklat. Lewat unggahan Nirina di Instagram pribadinya 18 Desember kemarin, ia dan suami menyatakan positif terpapar virus corona. Dalam keterangan fotonya, Nirina menjelaskan ia selalu melalui masa sehat bersama sang suami, begitupun di saat sakit. Di saat sehat kami bersama dan ternyata di saat sakit pun kami kena bersama, tulis pemeran emak di film Keluarga Cemara ini. Nirina menyemangati sang suami agar tetap kuat melewati penyakit COVID-19. Selain mendapat doa dari para netizen, sederet artis juga turut mendoakan kesembuhan Nirina Zubir dan suaminya. Viewers, kalau kita lihat berita tadi tuh ya, kayak agak takut soalnya sebenarnya tuh emang nggak pandang bulu kalau paparan COVID-19 itu bisa siapa aja ya. Padahal nih mungkin kita udah merasa udah rajin minum vitamin, rajin olahraga, makan 4 sehat 5 sempurna, iya kan, tidurnya juga cukup. Seperti Pevita Pierce juga kan, dia tuh kan rajin olahraga. Terus Andrea Dian, kemudian ada juga tadi tuh siapa namanya? Oh, Nirina Zubir. Dia kan hidupnya sehat terus tapi tetap terkena paparan COVID-19. Nah, makanya kita harus ekstra hati-hati. Memang semua ini tuh udah kehendak Tuhan ya. Kita nggak bisa menolak yang namanya takdir. Tapi tetap kita harus tetap ikhtiar, berusaha sebisa mungkin untuk menjaga tubuh kita masing-masing, ya kan? Nah, jangan lupa juga untuk mengikuti protokol kesehatan. Ingat dengan 3M, 3M, 3M. Memakai masker, kemudian apalagi mencuci tangan, apalagi menjaga jarak juga. Ya oke viewers, jangan lupa ya pokoknya harus sehat. Nah setelah ini akan ada banyak informasi lagi, tapi jangan kemana-mana karena ada berita-berita seputar ini. Don't go anywhere, stay on Daily Lifestyle.